Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu jamaah kajian Sabtu pagi yang berbahagia, baik yang ada di Aula SD Al-Mujahidin maupun yang mengikuti secara streaming dari Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kita untuk memahami tafsir Al-Humazah dan sekaligus memberikan kekuatan kita untuk mengamalkan, mencintai Al-Quran kita. Waktu berikutnya kami hadir pada Pak Jamari, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hari ini kita langsung saja akan mempelajari, membenarkan bacaan untuk surat Humazah. Surat Humazah. Mari kita mulai membaca, saya dulu, kemudian penjenengan. Hanya dua. Wailul, jadi salah, kedawan. Wailul likulli, langsung. Wailul likulli humazatil lumazah. Mari. Alladzi jama'a malan wa'addadah. Yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabunya hak resik. Hak itu dari tenggorokan di bawah. Yah. Tapi akhladah itu khoknya reget. Khok. Titikane nganggo titik. Kalau pakai titik khok. Tapi di yahsabu yah. Yahsabu annama lahu akhladah. Badan nafil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Untuk sifatnya kaf ada hamesnya masih diketokke ya. Wa ma adraka. Ka itu ono hamesnya namanya. Hames itu kaya ono es tapi bukan es. Wa ma adraka mal hutamah. Mari. Narullahil muqadah. Nah, sak tekuan wae. Nah, gunanya supaya tidak terlalu panjang. Kalau kedawan. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Agak sulit ketika membedakan tak dan to, padahal jejer.
Tatto. To itu mencu. Jadi apa nggon lambe kuwi maju mundur ngono. Tatto. Tattali'u 'alal afidah allati, bukan alladzi ya. Allati tattali'u 'alal afidah. Mari. Tattali'u 'alal innaha 'alaihim muqsadah. Mu weteng, mu itu hamzah itu keluarnya dari perut. Kalau waqaf juga tetap di perut, jangan mu. Mu. Nah, dirasake nggon weteng itu krasa. Mu. Innaha 'alaihim muqsadah. Waqafnya tidak satu ayat waqaf. Ini ada apa yang berbeda. Misalnya begini, pada ayat 1 dan ayat 2. Wailul likulli humazatil lumazah, mau disambung dengan alladzi. Bagaimana ini? Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi lumazatinil. Jadi lumazatin alladzi disambung menjadi lumazatinil ladzi. Kita coba. Wailul likulli humazatil lumazatinil ladzi jama'a malan wa'addadah. Seperti kul huwallahu ahad. Itu kalau mau disambung kul huwallahu ahadun Allahus somad gitu ta. Itu ahadun itu berubah menjadi qul huwallahu ahadunillah. Ahadunillah. Sama ini juga. Ahadunil dulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman. Kalau mau tidak mandek ya bacanya lain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin ar-rahmanir rahim. Mima liki yaumiddin. Seperti ini juga begitu. Anna seperti sabu annama lahu ladahu kalla layum badanna fil hutamah. Enggak boleh begini, sabu annama lahu ladah kalla. Nah ini salah bacanya begitu. Ladah kalla. Harusnya ladahu. Hunya jangan waqaf. Hunya jangan disukun. Begitu apa? Kalau nyambung pokoknya kalau nyambung tidak pakai mat, huruf hidupnya tetap hidup. Jangan dimatikan. Baik, mari kita sekarang karena waktunya memang terbatas jadi kecelakaan. Likulli, li kemarin apa li? Bagi. Kulli setiap. Kulli setiap. Humazah pengumpat. Lumazah pencela. Wailun kecelakaan. Li bagi. Kulli setiap. Humazah pengumpat. Lumazah pencela. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan bagi setiap pengumpat dan pencela. Saya ingin sampaikan wailun ini. Wailun itu sebenarnya kata-kata kecewa. Asalnya wai saja, tidak pakai lun.
wahi. Jadi kalau kecewa itu orang Arab itu memang wahi laka. Aku kecewa marang kowe. Wahi laka. Biasa. Lah ini yang menyampaikan ini Allah. Wailun. Ini Allah kecewa luar biasa. Marah luar biasa. Itu wailun. Tapi wailun itu juga merupakan nama dari lembah neraka. Di neraka itu begini-begini toh. Nah, itu ada lembahnya. Jadi dur neraka penuh dengan api, terus ada lembahnya, dan lembah ini namanya wailun. Sehingga jenis neraka itu salah satunya namanya adalah wail. Neraka wel, nek wong cah cilik mbiyen neraka wel. Wailun itu seperti itu. Tapi arti sebenarnya adalah apa? Kekecewaan yang luar biasa dari Allah. Kalau Allah kok sampai mengatakan wailun, itu berarti kecewa berat. Artinya Allah tidak senang sama sekali, marah sama sekali. Kata wailun ini hanya dipakai pada 2 kali di dalam Al-Quran, yaitu satu pada awalnya loh. Satu yaitu pada wailul lil mutaffifin, cilaka wong sing apa mengurangi timbangan. Al mutaffifin itu orang yang curang dalam menimbang. Satu itu Allah kecewa berat pada orang yang mencurangi timbangan. Yang kedua di sini wailun, celaka. Siapa ini? 2 yang Allah sebutkan kemarahannya di sini, yaitu likulli. Kulli itu apa? Setiap. Setiap itu berarti semua. Kalau kita mengatakan anak SD Mujahidin itu ada yang pinter, itu berarti tidak semua, hanya ada. Tapi ini setiap anak SD Mujahidin itu pinter, berarti semua. Orang pilihane. Lah Allah menyampaikan likulli humazatil lumazah, setiap pencela dan pengumpat dan pencela. Ini humazah dan lumazah ini banyak tafsir. Yang terkenal saja yaitu kalau humazah itu seperti ghibah. Jadi dia menyampaikan mencela orang itu di belakang. Wonge ora krungu, wonge ora eneng terus diomongke. Wah, lho kene kae diasare wong ora kalap. Lah mbiyen kae ngono ta? Terus itu ghibah. Itu humazah. Kalau lumazah itu ngunek-unekke ning ngarepan. Jadi orangnya ada diunek-unekke. Orangnya dicaci maki. Itu salah satu dari tafsir yang di humazah dan lumazah. Tapi dua-duanya humazah dan lumazah itu intinya apa? Menjatuhkan. Nah, ini menjatuhkan orang itu dengan ngerasani karo ngunek eleke. Kita lihat ini dosanya. Kalau dosanya ngunek ngelek-elek, itu kan dosanya dia dengan orang. Tapi kalau dosa yang ini, wah ini rada medeni ini. Karena besok dia akan menuntut. Dosa dengan orang. Makanya Allah itu menyampaikan wailun itu 2, al-mutaffifin dan humazatil lumazah. Ini karena hubungannya dengan hak orang. Hak orang. Ketika kita menimbang timbangannya curang, berarti hak orang. Wah, ini sesuk ning akhirat iso dadi bangkrut loh.
iso dadi bangkrut, namanya apa itu? Muflis. Kalau muflis apa? Uang sing nggawa zakat, nggawa poso, nggawa haji, lempar ke neraka karena dia menumpahkan darahnya si anu, memaki-maki si anu, menyakiti si anu. Maka orang-orang yang pernah disakiti ini semua menuntut oleh Allah, kemudian apa? Kemudian oleh Allah diambilkan zakatnya, nyoh nggo ngijoli. Pasane nyoh. Habis ini semua karena dituntut oleh mereka. Hati-hati itu. Oleh karena itu Allah marah betul nih kalau hak orang lain kok dipakai. Ini kan hak kehormatan ini. Orang yang mencela, orang yang mencaci, orang yang ghibah, orang yang menjatuhkan, itu berarti apa? Dia merampas kehormatan seseorang. Walaupun benar, tapi tidak boleh. Sampai di ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa orang yang seperti itu seperti apa? Memakan daging saudaranya. Ayuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarih tumu. Apa kowe seneng nek mangan daginge sedulurmu? Mesti ora seneng toh. Artinya apa? Menjatuhkan orang lain, ngelek-elek orang lain itu sama saja dengan memakan dagingnya orang lain gitu. Maka hati-hati Bapak Ibu, kita semua jaga jangan sampai menjatuhkan orang lain. Biasanya orang yang mencela, mudah menjatuhkan orang lain dengan humazah-lumazah ini biasanya sombong. Kenapa sombong? Karena dia merasa lebih baik. Merasa lebih baik terus kepenak wae ngunekke. Cah goblok. Biasanya sing full power ya, orang yang lebih banyak kekuatannya, dia yang lebih begitu. Titianono wae. Duwe kekuasaan, duwe bondo, terus karo sing lemah, penak wae le ngunekke. Di rumah tangga yo ngati-hati ini. Siapa sing ketoke sing gampang nguring-nguring iki? Bapak apa ibu iki kira-kira? Ngene wae saiki. Sing duwe pemetu sapa? Anggere wong lanang ora duwe pemetu kur melu, madhep mantep mangan melu mara tuwa. Kuwi gampang diunek-unekke tak omongi. Iya dah. Ibu-ibu juga begitu. Ibu rantai pemetu, melu wong lanang, diopeni wong lanang. Kadang-kadang wong lanang ini gampang humazah-lumazah loh. Jadi hati-hati dengan humazah-lumazah ini karena ternyata Allah marah sampai mengatakan wailun, ciloko. Makanya di ayat berikutnya, mari kita lihat ayat berikutnya itu apa? Alladzi jama'a ma law wa'addada. Alladzi yang. Alladzi apa? Yang. Jama'a dia mengumpulkan. Jama'a dia mengumpulkan. Malan harta. Wa apa? Adadahu, adada menghitung hu-nya, adadahu menghitungnya, dan hitungnya. Sing sugih duit pokoknya. Sing seneng humazah-lumazah ki wong sing sugih duit. Kere we kok, pamane ngono kuwi. Kuwi wong sugih duit. Artinya lebih banyak merendahkan, sombong. Ini sebenarnya ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang jahiliyah yang orang-orang Quraisy yang memusuhi Rasulullah itu di belakang Rasul ngerasani, di depan Rasul ngunek-unek ke. Dasare wong edan kan begitu tuh, tukang sihir. Sehingga Rasulullah itu diumpat, dicaci maki itu sudah menjadi apa? Kebiasaan. Dan
Kan waktu itu Rasulullah itu dalam keadaan lemah, tidak bisa apa-apa karena yang kuasa adalah orang-orang Quraisy. Turun ayat ini menjadi tentrem Rasulullah dan sahabat-sahabat itu menjadi apa? Menjadi oh ya, nek wong Jawa lengarani trimo aku ra trimo sing momong. Lah sing momong kan Allah ini. Ya wis, trimo aku ra trimo sing momong. Allah sing ora trimo. Ini turunnya ayat ini. Sekarang ayat ini juga dipakai untuk kita yang suka mengumpat dan mencela dan mengumpat. Lalu bagaimana? Karena kita sering orang-orang yang sugih duit, orang yang punya kekuasaan, alladzi jama'a malan wa addadah, orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ayat berikutnya. Yahsabu mengira, dia mengira. Yahsabu dia mengira. Anna sesungguhnya, anna bahwa sesungguhnya juga kalau di sini diartikan bahwa gitu saja. Malahu malun apa tadi? Hartahu nya akhlada mengekalkan, hu nya. Jadi yahsabu anna malahu akhlada, dia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Iki bondo iki dinggo sok nek aku pensiun. Iki dinggo sok nek aku, iki dinggo anakku. Iki dinggo rak ngono kuwi ta sak biasane le ngitung-ngitung kuwi. Kaya-kaya kuwi ora arep mati. Kaya-kaya ora arep mati. Orang-orang waktu itu juga begitu. Sama saja dengan sekarang ini, orang yang hatinya tertambat pada uang, malan pada harta, itu lengetong nanti tekan 7 turunan. Sampai 7 turunan. Dan sampai sekarang orang seperti ini banyak. Kalau dulu ini yang dimaksudkan adalah orang-orang musuh Islam. Dia menduga dengan hartanya itu dia akan bisa kekal. Akan bisa, ya seperti itu ceritanya siapa? Ya kita melihat orang-orang yang kaya seperti itu sampai ketungkul orang ngira nek terangane bondo ki ora marai kekal. Kadang-kadang kita sendiri juga ada yang urip iki mung dienggo golek duit tok, sehingga kesenangannya itu nek ngitung duit. Malah dulu ada orang yang punya penyakit itu seneng nyawang duit. Jadi kalau seloroane ditarik seret ana duitnya balik ke meneh, wis tarik lagi, dia senang. Itu penyakit apa ya namanya? Tapi kecekel itu waktu itu kan korupsi. Korupsi ternyata duitnya itu hanya seneng dilihat seperti itu. Ngitung-ngitung ngono wis seneng. Ning ya ana sing mambu duit ki apa? Alergi ki ana nek duit anyar, nek duit lawas. Itu kan baunya kan lain itu. Bau apa? Cetakannya. Ini ayat ini mengingatkan kita semua hati-hati. Janganlah kita menganggap bahwa harta itu akan mengekalkan. Ini bukan berarti tidak boleh cari duit. Tidak begitu. Supaya kita jangan menganggap bahwa rezeki itu hanya karena kehebatan kita. Tidak. Rezeki itu dari Allah. Ini termasuk sing S1, S2, S3 terus muni, wah iki nek aku ora S3 ora iso, nek aku ora S2 ora iso aku entuk bayar semene iki. Aku nek ora S1, itu namanya apa? Mengecilkan bahwa itu dari Allah. Lah banyak kok yang
S1 tapi juga tidak dipakai, S2 juga tidak dipakai, apakah itu berarti karena S2-nya? Bukan, yang ngedom rezeki itu Allah. Jadi jangan sekali-kali kita bilang iki mergo kepinteraku. Ndak ada di Qarun. Qarun itu kan juga begitu, karena kekayaannya luar biasa. Kalau jalan itu kekayaannya itu disimpan di gudang, gudangnya dikunci, kuncinya dipikul. Kalau jalan itu dengan parade mikul kunci. Orang-orang lalu kepengen seperti Qarun zaman Nabi Musa itu. Terus dielekke karo Allah lewat Nabi Musa. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Mbok kowe kuwi nganggo bandamu kuwi golek kraton akhirat. Ndaklah engkau cari kerajaan akhirat dengan hartamu, dengan apa yang diberikan oleh Allah padamu. Ning yo aja nglalekke dunyamu, nasibaka minad dunya, aja nglalekke nasibmu ning dunya iki. Aja gawe rusak, Allah ra seneng gawe rusak. Dereke muni piye? Lah iki mergo pinterku, kata si Qarun. Aku duwe bondo kuwi mergo pinterku. Tak ya persis ngono ta kuwi. Aku iso entuk bayar semene mergo aku S2. Itu berarti hati-hati loh. Aku ki etene ahli, nek ora ahli ora iso kaya ngene iki. Nek ana sing ngono, berarti dia itu tidak merasa bahwa itu dari Allah. Dan jangan mengecilkan juga. S1 mulang TPA. S1 mulang S2 maring Allah, yang ngedum Allah. Sedang amal dengan apa yang kita miliki untuk keraton akhirat, itu usaha kita. Maka harus diperbaiki niat ingsunnya kita hidup ini. Wis gak arep ngopo to nek dipikir urip kuwi. Saiki ngene ya. Pilih duwe mobil Alphard apa Alphard? Alphard sing regane 700 juta kuwi lho jarine. Apa pilih iso mangan? Wis tak takon. Lah nggere duwe Alphard ya mesti iso mangan. Ya ora, ana duwe Alphard kek ora iso ngopo-ngopo ngepleh-epleh iki ya akeh kek kuwi. Jadi akhirnya kan soal mangan. Pertama itu yang harus kita pikirkan. Soal mangan, kalau orang sudah bisa makan, sudah bisa tidur, sudah bisa itu, iso mangan, iso ambekan, iso turu, iso the basic need-nya, kebutuhan dasarnya terpenuhi, sudah toh. Bahagia kita ini. Tapi orang-orang ini yang hanya menganggap bahwa harta itu mengekalkannya, wes kuatir terus. Lagi sesuk gak nganti aku ora duwe celengan iki anak putuku kepiye lho, rak wis tekan adoh banget toh. Bandingkan dengan sing dodol sing ora diutang lho, sing tak omongke dodol ora diutang, kayak gur entuk dina rampung sedina pangan ngiras. Gini kepenak men kae. Kepenak men ora mikir werna-werna. Untuk sing do buruh itu loh. Buruh itu sedina untuk buruhan misalnya 60, sekarang nek buruh tani itu 60, atau buruh kasar itu ya bisa sampai 75. Sudah pulang dengan membawa itu wis tenang, ora diutang, wis kayak kena nggo. Akhirnya mongkokean le ngundat-undat, ngunek-unekke. Sehingga kalau ada orang meminta-minta terus duwe dalil, karena orang yang meminta itu kan besok di akhirat itu akan ada tanda di wajahnya. Hadis mengenai orang meminta-minta itu, karena besok orang yang suka meminta ada tanda di wajahnya. Lah kuwi dicekeli wong sing duwe duit, lah kuwi bahaya kuwi. Ana wong njaluk orang kayak ini coplong sesuk raimu gur ngono tok. Mestine kuwi sing dicekeli wong miskin, jadi arep minta-minta, wah saya besok ndak coplong begitu. Jadi yahsabu annama lahu akhladah, artinya dia mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkan
Ini untuk menenteramkan kita, jangan ngangah-ngangah. Apalagi sing ngasto guru isih ya honorer ngono barang iki ya aja ngangah-ngangah. Nek tekan mikir perno-perno ora dadi kuwi. Pokoknya jalani hidup ini. Kalau memang sudah kita berada di situ, amalnya di situ ya sing penting apa? Idza anfaqu lam yusrifu wa lam yakturu. Kalau membelanjakan hartanya tidak apa? Kokean ning ya ora cetil. Lah tengah-tengah begitu. Enenge wong gajluk kuwi ning apa? Pengeluarannya lebih banyak dari pendapatannya. Maka batasi pengeluaran. Karena pendapatan terbatas. Pendapatan kan terbatas. Apa ada pendapatan yang tidak terbatas? Enggak ada. Unlimited, oh reneng. Ono batase. Terus maka batasi pengeluaran, tentrem. Loh mbok presiden kan ada batasnya pengeluaran itu. Orang terkaya di dunia ya ono batase. Jadi batasi pengeluaran. Kalau pendapatannya segini, pengeluarannya segini, mesti hancur. Namanya besar pasak daripada tiang. Gegeden piak kurang caga. Tapi tetap kalau yang berusaha menjadi pedagang ya berdaganglah dengan niat ingsunnya itu apa? Mendapatkan karunia dari Allah. Makanya kalau masuk masjid apa? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Keluar dari masjid, Allahumma ftahli abwaba min fadlik. Masuk masjid doa Allah, kula aturi mbikak pintu rahmat kasih sayangmu. Masuk masjid disayangi Allah. Metu saka masjid, ya Allah, kula aturi buka rezeki, pintu rezeki min fadlik, karunia. Metu saka masjid golek karuniane Allah. Seperti di surat Jum'ah itu bagaimana? Wa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau kamu sudah selesai sholat Jum'ah, segeralah kamu bertebaran di bumi. Untuk apa? Mencari rezeki. Min fadlillah, dari karunia Allah. Tetap dari karunia Allah. Ya. Pokoknya harta itu aja dikira mengekalkannya. Sing iso mengekalkannya apa? Amal. Yutba'ul mayyita salasun. Mayit iki ditutke telu. Siji, maluhu, hartanya, ahluhu, keluarganya, wa amaluhu, amalnya. Fayarji'u isnani sing loro bali, wa yabqa wahidun sing loro bali, sing siji terus. Lah kepriye saiki? Lah terus ki ngopo ngamal kuwi? Sesuk entuk pituas. Ingat cerita Abu Darda belum? Abu Darda itu sahabat Rasul yang kaya raya, pedagang kaya raya. Terus setelah hijrah, insaf itu jadi sederhana hidupnya. Lah ditakoni, ora lah bandamu ki nang ngendi? Wis tak nggo gawe omah. Lah nang ngendi lemu gawe? Waduh saka kene. Wah saiki apa-apa larang mula tak gawe ning ngono. Apa tenan leku gawe omah? Nang ngendi? Surga. Lha iki awake dhewe ya mak cengangu iki sesuk nek urung do gawe iki. Wis do gawe urung iki omah sing ning dienggo ning kono kuwi. Terutama sing wis do arep mati iki endi to iki sing arep mati iki? Engko gak mak cengangu ning kono ora duwe. Wah nang kene apa le gawe sana sana. Omah 5 semengi ya gur turu sak nggon kok dadi iki sing dienggo sesuk selamanya itu mana? Maka kalau kita mengatakan dikira mengekalkannya, gimana supaya kekal? Ayo do gawe omah ning kono. Nganggo apa? Nganggo ngamal. Ngamal iki apa? Lah apa isane? Mula nek cara siapa? Si ngelek-ngelek si siapa Qarun tadi, wa bataghi fi ma atakallah.
Darul akhirah. Kowe kuwi golek darul akhirah, kraton akhirat, kuwi nganggo apa sing diparingke Allah marang kowe. Sing diparingke apa? Aku duwe kepinteran, nganggo kepinteranmu golek kraton akhirat. Aku duwe nganggo bandamu sing duwe bondo. Nah, begitu sehingga kita kalau melihat yahsabu annama lahu akhladah, dia mengira hartanya mengekalkannya. Loh, piye ki men kekal? Berarti kan tidak mengekalkan. Men kekal piye? Tiru Abu Darda tadi. Nah, ngono aku tak gawe kraton akhirat. Dia akhirnya ya memang betul-betul yakin bahwa di akhirat nanti itu kita harus punya rumah. Punya rumah yang betul-betul indah. Nah, terus ayat berikutnya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Kalla itu tidak. Sekali-kali tidak. Kalla itu tidak ning banget ngono. Nek cara wong Jawa, wah ora, ngono kuwi ta nganggo bengok ora. Kalah. Oh, sekali-kali tidak. La yumbadan, nah ini ada dua taukid, la dan nun taukid. La itu sungguh-sungguh. Yumbadan, sungguh-sungguh dilempar. La yumbadan, sungguh-sungguh dilempar. Dua kali sungguh-sungguh. La yumbadanna, sungguh dia akan sungguh dilempar. Sungguh dia akan dilempar. Fil hutamah, ke dalam neraka hutamah. Neng kene urung disebutkan neraka, fil hutamah, di hutamah. Fi itu di dalam. Kalla, sungguh-sungguh tidak. Layum badana, sungguh-sungguh dilempar, dia akan dilempar. Fi, di dalam. Al hutamah apa? Hutamah, ngono wae ning kono hutamah, sebab engko ning mburi ana jawabe hutamah kuwi. Dadi telu nggih, Pak. Apa? Humazah, lumazah, hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, wa dan ma apakah adraka kanya di situ kamu, adraka kamu tahu, adraka kamu tahu, ma apa al hutamah itu, wa ma adraka mal hutamah, dan apakah kamu tahu apakah hutamah itu, dan apakah atau tahukah kamu apakah hutamah itu. Ini mengajar dengan metode tanya jawab ya tadi, mengajar dengan metode tanya jawab. Ini Allah bertanya itu bukan berarti tidak bisa kan, ini kan ngerti ora kowe. Seperti kemarin kan juga begitu, selalu ada ngerti ora kowe. Wa madraka, yang dinyalakan narullahil muqaddah, api Allah. Loh, api kok api Allah? Api Allah yang dinyalakan. Api Allah. Ada Baitullah, rumah Allah. Kalau rumah dikai Allah jadi hebat. Api dikai Allah jadi hebat. Abdullah, abdun hamba, hambane Allah jadi hebat. Maka hati-hati kalau bisa kita ini yang ditemplei Allah, yaitu jangan penjenan abdi dalam, abdi dalam nama abdine Allah, wah jadi begini. Nah ini narullah, apinya Allah. Kalau hanya api kita paling rek sepiro, kenyonyok ya tetap melonyoh. Tapi ini narullah berarti apinya tikel tekuk panasnya. Ada yang meriwayatkan panasnya lipat 70 kali. Jadi kalau Celsiusnya di selenget
Ditemok tangan mlonyo ning nek ilat kuat. Lah iya kuwi wedang. Ning nek iki narullah. Narullah itu apa? Apinya Allah yang dinyalakan. Pak, Bu, saiki iki wis nyala. Sekarang ini sudah nyala. Dinyalakan. Sudah nyala sekarang ini. Lah sesuk hari kiamat ketika kita menghadapi 4 itu bakul alas dibangkitkan, kul dikumpulkan, diadili, las dibalas, maka dibalas itu bagi ahli neraka jegur. Ketika dijegur kayak gue bengok apine gue, apine bengok, le bengok piye? Kaya nek awake dhewe ambekan, ngono ki lho, ngono ki apinya. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqun wa hiya tafur. Ketika dilemparkan maka dia akan menggelegak dan itu seperti bengok itu. Jadi nek dilemparkan ke si neraka itu ya ora seneng. Ora seneng karo wong sing dilemparke kuwi. Idza ulqu fiha sami'u laha sahiqun wa hiya tafur takadu tamayyazu minal ghaidhi kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ketika dilemparkan apa itu sekelompok orang itu menggelegak dan ditanya, kowe iki mbiyen ki apa ora tau ngaji ngono lho. Terus alam ya'tikum nadhir, ora tau entuk pengajian, nadhir pepeling, qalu bala qad ja'ana nadhirun faqadzabna. Nggih, kula pun tahu krungu teng TV. Ning kula ngeyel. Ini hati-hati lho sing wis kita semua kalau ada pengajian ngrungokke ning ngeyel utawa ora ngrungokke itu lempar ke neraka itu. Narullahil muqaddah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati yang ini karena muannas, kalau muzakkar allazi, kalau muannas allati. Nar itu termasuk muannas, dibangsakan muannas. Allati si api mau yang tattali'u naik, tattali'u naik, ala atas, al-afidah hati, allati tattali'u ala al-afidah yang naik atas api. Piye karepe iki? Yang naik sampai ke hati. Ini Pak, Bu, ketika orang itu humazah-humazah, mengumpat, mencela, itu sing dilarani apa nih? Atine. Dasare wong Bang Kidul ngono kuwi atine lara-lara lho. Itu oleh Allah sampai disebut wail, sesuk kayak neraka. Nerakane khusus jenenge Hutamah. Hutamah kepiye watakane? Apinya itu langsung naik ke hati. Dus. Sebab biyen kowe nglarani hati. Langsung hati itu sih. Jadi dia naik, begitu dibakar dia bles. Hatinya kebakar. Ini untuk ngelekke betul, jagalah hati, aja nglarani. Bab nek wong nglarani kuwi nek diunek-unekke, dirasani ku sing lara ki kene. Sing lara kene. Hati-hati Bapak Ibu kita semua di rumah tangga atau di masyarakat, ojo ceras. Ojo mengumpat, ojo ghibah. Iki lho soalnya nang Hutamah iki lho. Langsung ke hati. Dios tattali'u 'alal afidah. Yang naik sampai ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah. Innaha sesungguhnya api
Ha itu karena mu'anas. Inna sesungguhnya api alaihim atas mereka, mereka itu mereka yang di dalam neraka tadi, sodah menutup, ditutup. Sodah itu ditutup atau tertutup. Jadi sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Iki geni wonge ning jero ditutup, dikeruyuk api, dikepung api, ditutup. Langsung apanya terbakar, seluruh badan terbakar, tapi juga sampai ke hati. Kenapa disebutkan di sini kok hati disebutkan? Salah satu sebabnya nek kowe ngunek-unekke, nek kowe mencela kuwi sing lara nggon ati, mula dibalik Allah genti. Sesuk atimu sing diuyak. Fi amadim mumaddadah. Fi di dalam. Amadin apa imaduddin itu? Tiang agama. Amadin berarti apa? Tiang. Mumaddadah panjang. Arep ngopo kowe? Metu telesep. Ora iso. Tapi ada yang meriwayatkan itu ada pintunya tapi tidak bisa diraih. Sehingga setiap akan menuju ke pintu itu balik kayak meneh. Wah, nek ngomongin rokok iki medeni tenan lho. Sehingga kita jangan lupa ya, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah saya dari api neraka. Habis sholat itu ada salah satunya kan kita disuruh baca begitu, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah jauhkanlah saya dari api neraka. Nah, waktunya tinggal 2 menit, kita simpulkan Bapak Ibu. Jadi yang pertama, sifat umpat mengumpat adalah buruk, jelas sangat buruk. Sifat orang yang punya karakter suka mengumpat sehingga diancam dengan neraka. Harta tidak bisa mengekalkan. Kalau harta itu hanya dihitung untuk dunia. Yang bisa mengekalkan adalah harta yang dipakai untuk amal soleh. Terus orang mengumpat akan dijerumuskan ke dalam neraka khutamah. Neraka khutamah menjilat sampai ke ulu hati. Kesimpulannya ngati-hati soal dalan tiwul. Wis gur kuwi. Loro, ngati-hati soal mengelola harta. Golek ning nggunakake sing bener. Ditaruhnya bukan di hati, tapi di tangan saja. Kesimpulannya begitu. Sehingga nek gur kelangan sandal neng masjid. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa dari surat Al-Humazah, dan tentunya kajian yang sudah kita lakukan hari ini harus kita follow up dengan sikap perbuatan kita untuk menjaga mulut kita dan juga bagaimana kita mengamalkan harta kita yang tidak akan mengekalkan kalau hanya untuk kepentingan di dunia. Bapak Ibu rahimanullah, kajian hari ini yang cukup. Daturkan terima kasih pada Pak Zamari, mudah-mudahan ilmu yang diberikan pada kita semuanya menjadi ilmu jariah bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.